akan abu lawan Lang kali ini. Dar berhasil mencetak seorang abu. Langsung dia tanpa Ini bakal jadi El Clasico antara RRQ dan juga Evo Esports. Iya, lagi jahat. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Karena balik lagi ya. Yang bertanding sekarang, ini benar-benar semuanya profesional player. Jelas banget, gue setuju banget. Tapi ini kita bisa ngeliat match standing ya. Di mana ternyata Dranix Vendetta bisa masih ada di atas. Sedangkan ada Olympus yang barusan aja buyah tadi ada di posisi kedua dan XCN Esports masih ada 3. Dan ternyata EVOS nih. Kenapa tuh? Yang kita kenal tuh agresif mainnya. Nah, ini dia yang sempat gua take notes ya. Yang mana sebenarnya kalau misalkan dari EVO Esports sendiri selama 3 game tadi, itu tuh benar-benar permainannya stabil, tapi nggak kayak biasanya. Seolah-olah jiwa barbar itu hilang. Kayak tuh Macana lagi tidur deh. Macana lagi tidur. Masih tidur, belum bangun. Iya, lagi nyari tempat yang nyaman dulu sampai akhirnya benar-benar dikeluarin semuanya ya. Pastinya banget, tapi kita lihat di sini bakal menyebar rata banget. Tapi bahkan mungkin ada yang bisa tabrakan antara XCN dan juga Bigetron. Tapi kalau misalnya kita lihat Bigetron udah ngamanin shipyard duluan, XCN bakal harus pindah dulu ke Riverside. Karena ternyata dia takut ditabrak di mil, makanya dia nggak mau turun di mil lagi. Betul, dan itu dia. Dan tentunya juga ada Star8 Esports yang masih tetap aja home sweet home ya. Dia berusaha untuk pulang ke rumahnya ke Sentosa menggunakan zipline pastinya. Dan sebenarnya kalau misalnya gue lihat juga di wilayah Bima Sakti udah ada yang mulai tapping-tapping di sini. Ada XCN. XCN udah ketemu dengan tim Louvre. Kita lihat udah dapat P90 seorang KS Rain dengan medkit 1 buah aja. Dimana Black udah coba untuk nge-flanking nampaknya dan Bang juga menjaga. Bakal coba untuk dijepit. KS Rain mau kemana kamu? Ya, yang mana di sini bakal langsung dihadang sama 2 orang. Dan kalau misalnya kita lihat KS Rain di sini sendirian aja, Lian. Yes, kita lihat di sini udah pergerakan dari tim Louvre lagi. KS Rain bakal coba kucing-kucingan, coba untuk melompat, dapat 1 orang, bakal di-end tanpa basa-basi. Bakal menjadi trading kaja kali ini kayaknya. Udah ada kaleng biru juga dan lupa Bakekok coba untuk jadi samurai. Sat, nggak bisa jadi samurai bos. Oh my god. Luar biasa banget. Early game, early fight. KS Ren turun sendirian di plantation. Ngehadang 2 orang sekaligus. Dan dia bisa dapetin semuanya. Hanya dengan P90. Dan lu tahu ya, kalau P90 baru dapat first loot. Itu tuh cuma dapat peluru SMG tuh cuma berapa doang. Iya, cuman kan memang peluru dari P90 sendiri kan memang banyak ya. Cuman kan ada yang lucu gitu, jadi pakai katana gitu kan. Swing gitu kan. At least ya, masih pagi ini udah kayak bisa jadi di ronde ini tuh kayak comeback-nya sendiri. Kita bakal lihat aja, karena memang di XCN ini bisa dibilang kuat di Bermuda ya. Karena tadi di game pertama kan Bermuda dia dapat buyahnya, dan ini kita lihat ada match standing sementaranya dengan poin yang sudah terpapar juga. Bisa dilihat ini nggak jauh banget perbedaannya. Betul, kalau gua nggak salah lihat tadi yang nomor 2 sama nomor 3 itu peringkat sama-sama 510 poin. Yang mana ternyata di nomor ketiganya itu adalah dari XCN itu sendiri. Iya, mungkin di sini XCN harus memanfaatkan 6 ronde yang ada sebaik-baiknya. Karena kalau misalnya kita lihat berbicara Free Fire sendiri tuh udah standing kayak gitu tuh gampang banget kegeser-gesernya. Ya, apalagi kalau misalnya kita balik lagi ke map yang sekarang, yang mana itu map Bermuda. Di game 1 tadi, XCN berhasil dapetin boya di map Bermuda. Dengan emang kayak gameplaynya dia tuh juga bagus banget. Yang mana dia juga ngamanin zona, dan tadi di game 1 dia bisa baca zona dengan baik. Yes. Dia ngamanin batu. Bener, setuju biasanya banget. Kalau disebut, itu batunya batu aura. Tapi dia amanin ya, sama XCN. Dan zonanya juga bener narik ke mereka. Ya, itu dia. Dan ini ada Wiza yang pasti ganteng banget ya. Sebelah kanan ronde kedua dapat 6 poin eliminasi ya kan. Kacamatanya dicopot ya? Iya, jadi ganteng banget ya. Langsung keluar gitu. Abang Wiza, Abang Reski ganteng. Tapi kita bakal back to the game dimana sekarang kita lihat ada Aura yang sudah main di patahan. Nah ini dia, sebenarnya ini adalah bukitnya Bukit Aura. Tapi di game ke-1 tadi, itu dihuni sama XCN. Sekarang di game ketiga dibuktiin, lo tadi ngambil bukit gue di game 1. Sekarang dari awal gue udah amanin bukitnya. Gue udah jago deh kalau misalkan lihat Aura di sini. Mereka selalu main di sini, bahkan ketika mereka tinggal 2 orang pun mereka berani banget main di patahan kayak gini. Gue rasa mereka udah nguasain banget patahan kayak gini, berani main di open field. Dan udah paham gitu, kalau misalkan dari belakang serangannya bakal dari mana, kalau misalkan dari depan juga serangannya bakal gimana. Jadi Aura kali ini bakal ngamanin high groundnya sambil lihat vision ke arah factory juga dari bawah tentunya. Ya pastinya ya, mana kalau misalkan main di patahan, take notes-nya lagi adalah dari blind spot-nya itu sendiri. Jelas. Jadi benar-benar harus bisa memahamin sisi di mana blind spot-nya, sisi di mana bisa sekiranya diciduk sama musuhnya, itu benar-benar kayak harus diperhatiin. Dan kalau misalkan kita lihat juga di sini, Aura sendiri bersinggungan sama Dranix ya. Bener, ada Dranix Vendetta. Dranix Vendetta yang udah ngelokin rotasi juga, dan mereka sebenarnya sekarang masih ada di nomor 1 ya untuk di placement poinnya sendiri. Ya. Dan mungkin bakal sampai late game lagi, dan zona-zona ketiga masih banyak banget timnya, sampai ada summon airdrops di mana-mana.
Jangan sampai airdropnya zong sih. Iya, itu dia. Mana Iya. kalau misalnya kita ngomongin Dranix Vendetta sendiri dengan 620 poin, sekalipun ada di peringkat 1, itu bakal jadi ancaman juga pastinya. Cuman kalau misalnya kita melihat Dranix memang di offline tuh punya ini ya. Punya special apa? abilities. Karismatik tersendiri Iya, ya? special ability Makin sendiri. GG gitu rasanya. Bener, tapi kita lihat di sini udah ada RRQ Hades yang udah bakal bertemu juga dengan tim Louvre harusnya yang nomor 2 karena tinggal 2 pemain doang di arah Katulistiwa. Oke, dan ini juga yang gue tunggu-tunggu sih. Yang mana comeback-nya juga dari RRQ Hades sendiri. Yang mana dia juga udah punya experience yang banyak. Tapi di sini ada Boss Esport. Kita bakal lihat dulu Boss Esports yang sekali lagi ketemu dengan Bigetron Magics di mana ngana masih coba untuk golong-golong dulu. Masih main aman aja di garasi dan udah ada pergerakan dari XCN juga. Harusnya mereka dengar sih suara tembakan dari pemain Bigetron Magic sama tim Boss. Tapi kali ini Bigetron bakal melakukan back off atau setup ke rumah L. Betul, yang mana kalau misalnya kita lihat ini ada XCN Rain yang diutus untuk kayak buat mantau dulu. Bener-bener open vision yang mana kalau misalkan terjadi fight antara Boss dan juga BTR, sekiranya XCN-nya bisa comeback lagi. Oh ya kita ke belakang, tinggal steal aja. Betul, tapi ini 1-3 nih. Udah ada perang lagi antara Onyx dan kita lihat masih ada coba dengan Dranix-nya. Coba dihajar oleh Lanjar dengan senjata dan ternyata Dranix dengan sekejap berhasil diratakan oleh Onyx Olympus. Iya, ini balik lagi ya. Ternyata Dranix Dauntless jadi peringkat ke-12. Baru berkurang 1 aja. Agak sedikit lebih pasif, tapi balik lagi ke wilayah pick di bagian bawah yang masih ada Bigetron dan juga Boss Esport. Dan bahkan ada another team yang coba join to fight. Yes, Noisy Verkam dan Anca berhasil jatuhkan. Ternyata 3 pemain dari Bigetron. Ribut! Terus untuk killing dulu masih ada dulu, tapi kita lihat ada serangan dari belakang. Dan menumbangkan 2 pemain sekaligus dari God. Bigetron Magic. Kita lihat Evos juga join to fight kali ini. Udah ada RRQ juga bakal dari pelakor. Udah ada headshot arah depan. Tim Evos coba untuk dihajar oleh Boss Esport juga. Dan ternyata Evos mengalami kerugian yang sangat besar kali Oh ini. my god, kalau misalnya kita lihat sini dari RRQ Hades bakal coba untuk maju, tapi Evos pakai kaleng botku bakal coba kabur gitu aja di sini, yang mana pada kali ini salah satu pemain dari RRQ harus terknockdown, dan ternyata yang terknockdown adalah kapten terkuat di bumi. Legal loh, tapi kita lihat Mencepat udah bakal maju. Tak gentar membela, benar langsung maju dengan 18-87 ya, tentunya masih butuh set up pelan-pelan dan langsung maju lawan Lord kali ini. Dar berhasil mencetak seorang Abu, langsung dia tanpa basa-basi oleh seorang RRQ Lords. Ya, yang mana kalau misalkan kita lihat di sini Regar juga bakal coba ke atas, bakal coba kabur lagi, dan Boss juga kalau misalkan kita lihat bakal coba back off, yang mana bakal jadi El Clasico antara RRQ dan juga Evos Esport. Bersama third party-nya tim dari Boss Esport, Sam 13 udah pakai kali yang bakal coba untuk berpindah tempat terlebih dahulu. Disamperin Lian, aduh. Aduh, Sam 13 dijatuhkan straight juga bakal jadi target berikutnya, masih bisa mengalami patahan juga, dimana Abu juga menderita damage, masih bisa di revive oleh satu pemain lagi. Dan ternyata dijatuhin lagi, tinggal 2 main, Abu dan juga Sam 13 dari Rachel Puritis. Tapi di sini Boss gak bakal ngasih Evos untuk bisa selamat nampaknya. Ya, yang mana bakal ini juga Kojaknya udah harus di knockdown, tapi Cupai sebenarnya gak mau gitu aja berhasil men-knockdown Street 2 orang pemain dari Boss. Oh my God! Boss Esport untuk pertama kalinya kali ini, Yes. Evos gak stabil. Tapi kita lihat sini ada RRQ yang masih mau perang sama my tim Boss. God. Bakal memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan di mana tim Boss Esports tinggal 2 pemain. 3 poin eliminasi sudah dikumpulkan, tapi kita lihat kayak gak bakal dikasih pulang sama RRQ yang sudah pulang ke Boss Esports. Bakal di flanking, dihajar, tinggal Ngana sendirian. Bertahan tapi kritis, bakal dimajuin. Terus Lord, oh my God. Boss Esports harus puas di posisi ke-10. Ya, ini benar-benar third party banget ya. Kalau di Bermuda, itu banyak banget yang menjadi perusak dari pertempuran yang ada. Aduh, Evos sebenarnya ngerusak antara Bigetron dan juga Boss Esport. Itu sebenarnya setup antara Boss sama dari BTR juga udah bagus banget. Iya. Tapi ternyata Evosnya masuk. Evosnya masuk dari posisi yang blind. Tapi ternyata dari kanan, mengetahui posisi Evos yang blind, di situ ada RRQ yang masuk. Dan RRQ bener sih, dia kayak bagus banget juga untuk nahan tappingnya dia ke arah Evos dan juga Boss tadi. Timingnya pas banget, tapi kita bakal balik lagi ke arah pick. Dimana sekarang RRQ ini jauh banget dari musuh-musuh yang ada. Udah ada danger zone, apakah mitos ketariknya zona berikutnya ke arah danger zone masih bisa kita lihat? 1, 2, 3. Kita bakal lihat zona berikutnya ada di daerah setengahnya Iya, danger lah, Oh, jadi bilang. seperempat ya. Cuman ini penumpukan terjadi lagi ketika di game pertama terjadi, tadi ada di Pocinok, sekarang ada di daerah pick, di mana ada tim Onyx yang udah mengamankan daerah rumah ayam, di mana kita bisa melihat juga beberapa tim yang udah tumbang terlebih dahulu, tersisa 9 tim kali ini.
Ya, yang mana EVOS yang tadi main cukup lumayan stabil ya. Di game 1 dan juga game kedua pada kali ini juga harus tumbang. Di bottom line kita 9 tim, 33 pemain yang live, yang mana kalau misalnya kita lihat banyak banget tim-tim yang emang notabene udah berada dalam zona yang aman. Cuma Star8 dan RRQ yang masih berada di luar zona. Karena tadi EVOS sendiri terpojok sih. Ketika mereka itu ngedengar suara tembakan, mereka kan seperti biasa bakal samperin aja. Tapi ketika mereka harusnya sadar kalau ini itu no gun skin stats, itu membahayakan mereka sendiri sebenarnya. Pastinya, dan kalau misalnya kita lihat balik lagi di wilayah pick ya, mana rata-rata setiap tim itu udah pasti punya rumahnya masing-masing. Home sweet home masing-masing, setiap rumah tuh diuni. Jadi bener-bener kalau di pick, itu lo nggak bisa kayak jalan yang memang open field. Bener, dan kalau kita lihat sekarang Dranix juga udah ngamanin rumahnya. Onyx yang tadi dapat Buyah, udah summon airdrops juga di sana. Jangan sampai pas dibuka airdropnya tuh Sukro oven gitu. Jangan dong. Isinya Sukro. Iya, Sukro rasa apa yang lu suka? Jagung bakar. Jagung bakar. Lapar jadinya. Iya benar. Kriuk-kriuk gimana gitu kalau sambil nungguin luar yang kayak gini ada 3 tim, tiga-tiganya dalam rumah. Kalau yang tengah pecah sama yang kiri, yang kanan bisa steal. Kalau yang tengah pecah sama yang kanan, yang kirinya bisa steal. Dan bahkan lu di sini ngelihat 3. Padahal enggak, di labirin. Masih banyak banget. Iya, di labirin itu ada tim lain lagi. Antara labirin sama beton. Bener, mereka ini harus kayak meminimalisir ya penggunaan emo mereka, pelurunya. Karena memang pasti kalau misalkan mereka hold position, pelurunya nggak banyak juga. Juga mengingat ini no gun skin stats, pastinya butuh peluru banyak banget. Dan XCN udah ngamanin rumah sabun, udah nembak ke arah rumah labirin juga bisa kita lihat. Dan ternyata harus hold position, seperti yang gue bilang. Mereka itu butuh peluru banyak. Soalnya ini no gun skin stats, gak bisa lu kayak cuma lebih berapa boros peluru. ya? Boros banget pasti pelurunya, Itu jelas. dia, bahkan kalau misalnya gue lihat juga, kalian bisa lihat ada slot skill karakter ya di bawah ya. Yang mana banyak banget sekarang yang emang udah pakai Paloma. Iya, karena memang mereka butuh bawa peluru banyak. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat XCN masih hold position di mana tim Rosugo yang sudah mengamankan rumah labirin masih berdiam diri di sana. Betul, dengan adanya 9 tim ini agak sedikit lebih lama, apalagi notabene zonanya narik ke tengah yang emang banyak banget juga obstacle-nya. Pasti bakal lebih holding position, bakal lebih irit juga dari AR amunya. Daripada harus kayak lu maksain fight dengan range yang seperti itu, kalau misalkan ke knockdown juga bakal sulit untuk di end juga. Dan bahkan kalau misalkan kita dapat poin eliminasi, kita belum tentu bisa untuk looting. Bener, dan UAV malah lewat kan di saat yang bener-bener jahat banget. Udah ngeliatin beberapa tim yang udah ada di daerah pick tentunya. Betul, dan kalau misalnya kita lihat di sini cuma RRQ aja, ya emang notabene sendirian, bener-bener free banget ada di bawah. Kemungkinan yang bakal pecah warnya itu sendiri adalah tim-tim yang berada di tengah di daerah pick ya? Iya, kecuali ini zonanya mental ke arah pick lagi ya. Kemana zonanya lihat? Kita belum tahu nih, kalau misalnya ke pick lagi ini bakal menguntungkan di dalam, dan ternyata yang di pick harus keluar, sedangkan Star8 yang dimana kalau misalnya kita lihat mereka udah punya lootingan bagus dari Sentosa, mereka bisa ngamanin zona duluan. Ini bisa jadi keuntungan untuk tim Star8, dimana kalau misalnya kita lihat ke kanan, itu ada tim Louvre cuma 2 orang doang. Itu dia, tapi kalau misalnya dari tim Louvre sendiri 2 orang juga nggak begitu bisa kita untuk remehkan ya. Yes. Yang mana dengan aim yang dimiliki Louvre, juga jam terbang dia di stage besar, itu sangat banyak juga pastinya. Yap, dan kita bakal lihat lagi kali ini pemain yang masih di area pick belum mau berpindah diri. Jangan terlalu lama overstay gitu. Kalau misalnya terlalu lama overstay, pastinya nanti malah jadi ngerugiin tim sendiri. Kita bakal pindah ke RRQ yang udah nyiapin kaleng juga, bakal menyisir zona, tapi di atas udah ada tim 10 yang sudah melihat pergerakan dari RRQ Hades. Betul, yang mana di sini ada XCN dan juga Bigetron yang sebenarnya udah benar-benar memantau posisi dari RRQ. Tapi mereka juga udah nggak bisa buat apa-apa karena mereka rotasinya benar-benar jalan. Sedangkan RRQ, mereka memutuskan untuk rotasi menggunakan kaleng. Gue bisa bilang ini keuntungan buat RRQ ketika mereka itu rame di pick. RRQ tinggal nungguin doang. Oke. Disaster! Yamil udah nembak karena mocah tentunya di sini sekarang ada hilang dengan X. Dengan Scarlet tentunya masih ada di atas. Kita headshot dari base ke arah atas. Dan ternyata XCN masih membagi tugas dengan cukup baik. Dan RRQ udah masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Sebelah kiri udah ada seorang Valen. Bakal follow up seorang teman depan, dan ternyata kali ini 1 orang berhasil di knockdown dari XCN karena dari belakang juga ada serangan dari Bigetron Magic tentunya. Yang mana sini Lord juga udah langsung pasang glue wall gitu aja. BTR Regar dapetin salah satu pemain, 2 orang pemain dari XCN bahkan udah nyaris dipulangkan ke lobby. Begitu pula dengan juga Bigetron yang mana sini ada Anca yang menggunakan M79. Oke, XCN terjebak dalam nostalgia. Dia harus rata gitu aja. Team wipe, tinggal 8 tim tersisa. RRQ mendapatkan keuntungan kali ini. Regar berhasil dijatuhkan. Tinggal 1 pemain lagi dari Bigetron karena legal takes the lead. Iya, yang mana pada kali ini juga Star8 juga dengan kalengnya bakal coba moving lagi salah satu pemain ini dia yang tersisa dari Bigetron bakal coba di tapping terus oleh Yamil, and that's it. Bigetron Magic
cukup puas di peringkat ke-8. Tinggal 7 tim kali ini di mana Onyx kita lihat bakal bertarung dengan Dranix Vendetta dan juga masih ada Rosugo yang menjadi penghalangnya. Oh my god. Fader! Masih ada lagi di rumah yang Fader dekat shotgun dan bakal coba untuk maju dulu. Tinggal 3 tim tersisa kali ini. 3 orang masuk gol dari Dranix Vendetta. Apakah bisa bertaruh untuk masuk ke dalam zona? Karena gak dikasih pulang sama Onyx Olympus. Itu dia yang benar, granat juga tadi udah bertebaran dan kalau bisa kita lihat di sini mau bakal coba nge-cover ke arah teman-temannya. Berhasil mendapatkan Jars, bakal coba tahan dulu, tapping dulu dan kalau misalnya kita lihat ini sini udah mulai ngehit ke arah Wiza. Tapi di sana Wiza masih punya obstacle dari Summon Airdrop. Menyisakan Maung sendiri Bisa yang masih berusaha juga untuk menghajar tim Onyx di mana kita masih ada Rosugo yang bakal menjadi sambutan berikutnya. Tapi kalau kita lihat di map ada Aura yang udah mengamankan zona terlebih dahulu. Masih ada Detri, coba berusaha dengan 8-7-nya. Bahkan coba di jump shot, masih ada 2 cukup baik itu dan ternyata masih kalah dulu. Fader berhasil dipulangkan dan ini dia tinggal 1 orang lagi berarti dari tim Dranix Vendetta. Ya, yang pada kali juga bakal sulit pastinya untuk Dranix dari Vendetta itu sendiri ya buat masuk dalam zona karena mereka ditungguin sama Onyx dan di bawah juga ada Aura Esport yang mana Wiza di sana terkena damage yang cukup banyak and that's it. Vendetta harus cukup puas di peringkat 7. Tinggal 6 tim kali ini, mau nggak bisa bertahan, masih ada 3 orang lagi dari tim Onyx. Dan Aura mana bang? Ini dia Auranya, bakal coba ngalahin Ruang, ditembak yang terincar dengan sembelamannya. Ada mas, Rosago, kucar kacir, gak bisa kemana-mana, terjebak, gak bisa pula kita lihat di sisi lain. Ada Louvre yang masih bisa mengamankan tim Onyx, Star Edge juga berperang, hujan peluru di mana-mana Beb. Iya, yang mana pada kalau misalnya kita lihat 5 tim, 15 pemain, Onyx juga udah harus tumbang. Kabela juga udah ada berada di rumah L untuk menyerang ke arah pemain dari Rosugo. Ical, abang ngasih pulang Rosugo masih mau tanding aja gak mau pulang. Sendirian? Maunya perang dan tinggal Ical sendirian kali ini. Harus bingung kemana karena kita lihat dari kanan juga ada pemain lagi dari Rosugo yang bakal nge-flanking seorang Ical kali ini. Dia keluar tembakan, musuhnya sadar. Ada glownya cukup baik tapi Ical coba berlari, terus lari tapi gak bisa. Tinggal 4 tim kali ini. Itu dia, 4 tim 12 pemain. Dan kali ini 4 tim udah lumayan berjauhan. Jadi nggak begitu cepat lagi fight-nya. Tapi Louvre yang tersisa 2 orang masih hidup sampai ke 5 besar. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ada RRQ yang bakal ketemu sama Star 8 Esport. RRQ masih kuat di atas batu tentunya, tapi di atas ada Rosugo, harus sadar juga zona yang semakin kecil, semakin sengit kali ini masih ada Zixia yang udah kasih vision juga, Lords-nya udah bersiap-siap membagi vision tiap orang. Rosugo di sisi lain berhasil mendapatkan Louvre, tinggal 1 pemain lagi yang bertahan, 11 orang yang masih hidup kali ini Beb. Iya, yang mana kalau kita lihat Star 8 juga dalam posisi yang sulit, dia diapit oleh salah satu pemain dari Louvre dan juga diapit dari para pemain RRQ. Dan zonanya bergerak ke arah tengah dan Elzia di sana juga udah cukup sekarat banget. Duolnya juga udah mau pecah, tapi mereka masih bisa bertahan dan dari atas ada Rosugo. What's happening? Ini dia Louvre juga tereliminasi, tinggal 3 tim sisa, 10 orang masih hidup, tinggal Yamil dan juga Lords dari RRQ masih berusaha. Oh my god, lihat lagi, Yamil sendirian menjadi the last man standing kali ini. Saren juga bakal ngacak-ngacak, masih ada Gus dan Yamil bakal gulung-gulung gaming bosku. Kita lihat lagi ada 20, bakal nembak ke arah Saren Venom, Hayabusa dan juga Gare yang masih bertahan. Ya, yang mana ternyata salah satu pemain dari RRQ masih berhasil untuk dihidupkan kembali. Bahkan kali ini 2 orang pemain dari RRQ, tapi kalau misalnya kita lihat RRQ mutusin kuat ke bawah dan diambil Hansik knockdown. Venom and Hansik knockdown. Hayabusa yang cukup kanan, Apollo bakal langsung maju ke depan. Shotgun double barrelnya berhasil knockdown Hayabusa and then 1 pemain lagi. Dan kita bakal lihat kali ini Rosugo masih bisa menang dari dia. Rosugo Esports takes the booyah kali ini. Wow, congratulations. Gope, siap gitu ya ternyata Rosugo tetap cukup baik banget dan mereka mendapatkan booyah di game ketiga kali ini. Bener-bener tim kuda hitam yang gak bisa ditebak sama gua. Ya, yang mana sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal Rosugo itu sendiri, Rosugo ini banyak banget experience-nya di stage besar kayak dari Garena itu sendiri. Dan ternyata kali ini dia comeback lagi juga. Dia berhasil dapetin Boya di game ketiga kita pada hari ini. Dan ada Rara tentunya. Ya, terima kasih tentunya untuk Oh Baby dan Lihan atas keseruannya.